Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Kata Rasulullah SAW, waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Ini manusia yang 3 ini yang mengundang bencana. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Karena peran daripada ulama hari-hari terakhir ini konsentrasinya kedudukan, jabatan, pangkat, harta. Saya orang bekas kafir, hancurkan Islam, patahkan dari ulamanya. Karena orang kafir ini dalam rentetan sejarah tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam pertarungan sains, ilmu pengetahuan. Kalah orang kafir dengan Islam. Makanya saya katakan, kalau mau bela NKRI, sekolah pintar-pintar, melamar jadi tentara, melamar jadi polisi, bela negara. Nggak tahu malu kau, gereja kau jaga, ustadz kau tolak dari masjid. Yang menghancurkan Islam ini bukan orang kafir, nggak mau, dia nggak mau tampil di depan, dia bermain di belakang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yaskurun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama, bi adlil umaro, bi sakwatil agniya, bidakwatil fuqaroi. Man tamasaka bi sunnati inda fasadi umati fallahu ajru mi'ati sahidin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya hormati, yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Takmin Masjid Istiqlal Bandar Jaya Provinsi Bandar Lampung. Para alim, para ulama, imam rawatib, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus saudara-saudaraku dari One Care, sebuah lembaga kemanusiaan peduli atas berbagai musibah yang terjadi baik di tanah air maupun di luar negeri. Saudara-saudara kita juga yang dari Front Pembela Islam. Pada malam ini, setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kembali kita dipersatukan oleh Allah. Kalau tidak salah sudah yang ke-3 kalinya
saya berdakwah di masjid ini. Tahun 2009, 2014, dan sekarang 2018. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita umur. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Alhamdulillah, saya sejak memeluk agama Islam sampai hari ini tidak pernah bergeser, terus menerus berdakwah. 2009, 2010 saya pernah datang berdakwah di sini sampai 2018. Insya Allah sampai masuk ke liang kubur saya tetap berdakwah. Amin ya Rabbal. Umur yang Allah berikan dipertanggungjawabkan satu persatu. Sekalipun dalam keadaan yang kurang sehat, suara saya habis. Berkeliling selama 3 hari 3 malam berdakwah. Tadi saja dari sholat subuh, zuhur, sampai pada malam ini kondisi saya kurang fit. Inilah hal yang patut kita syukuri. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang akan saya sampaikan karena suara saya juga sudah habis ini. Hanya beberapa masalah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan arti daripada hidup. Ayat yang saya bacakan tadi itu, wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yashkuru. Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Hidup yang diberikan oleh Allah ini kan adalah sesuatu yang bermanfaat. Kehidupan yang kita lalui di dunia ini bukan kehidupan yang sebenar hidup. Kehidupan yang sebenar-benarnya hidup adalah kehidupan di akhirat nanti. Jabir bin Abdullah pernah bercerita, suatu ketika kata beliau, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang laki-laki berbaju putih, rambutnya terurai gagah. Lalu laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad tentang dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dunia ini seperti orang mimpi, orang yang tidur. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, apakah akhirat itu? Rasulullah menjawab, akhirat sebagian manusia ke neraka dan sebagian manusia ke surga. Apakah surga itu? Rasulullah menjawab, surga ialah ganti daripada dunia bagi orang-orang yang meninggalkannya. Apakah neraka itu? Ganti daripada dunia, daripada orang-orang yang mengejarnya. Berapa lama kita di dunia? Rasulullah menjawab, hanya kedipan mata. Tidak lama.
Baru tadi pagi saya dengar, sebelum kesini nonton berita, ada pesawat lagi yang jatuh, 180 lebih korban. Musibah tidak pernah berhenti. Ihzaro salasa asnafin minanasi wahum. Kata Rasulullah SAW, waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Ini manusia yang 3 ini yang mengundang bencana. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. 3 golongan manusia ini, kata Nabi, waspada. Ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Tidak usah deh, saya minum. Nanti. Kalau kopi lain lagi. Ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Apa yang mengakibatkan umat Nabi ini lalai? Dalam rentetan sejarah perjalanan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 yang sering menggoda umat Nabi ini supaya mereka jatuh. Yang pertama adalah syaitan jin dari bangsa manusia. Yang kedua ialah harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Jujur atau tidak jujur, sekarang ini umat Islam sedang kehilangan figur pemimpin. Bukan pemimpin negara. Kalau pemimpin negara banyak, tapi kita sedang kehilangan pemimpin agama. Betul atau betul? Betul atau betul? Allahu Akbar. Karena ulama sudah lalai. Bukankah tugas yang paling mulia di dunia ini adalah seorang ulama? Qiwamud dunya bi arbaati asa. Tertibnya, teraturnya dunia ini dipengaruhi oleh 4 golongan. Yang pertama, bi ilmi ulama, dengan ilmu para ulama. Ini hadis Nabi SAW. Ilmu para ulama yang menenteramkan kita. Tapi konsentrasi ulama-ulama kita kan kebanyakan orientasinya politik. Nah, makanya kalau mau menyelamatkan ulama kita, pilihlah yang bukan ulama untuk menjadi pemimpin. Amin ya robbal. Begitu, supaya ulama kembali. Ada yang bilang begini, Ustaz, ini bagaimana dengan Banser yang bakar bendera tauhid? Ya, inilah persoalannya. Karena peran daripada ulama hari-hari terakhir ini, konsentrasinya kedudukan, jabatan, pangkat, harta. Saya orang bekas kafir. Hancurkan Islam, patahkan dari ulamanya. Karena orang kafir ini dalam rentetan sejarah tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam pertarungan sains, ilmu pengetahuan. Kalah orang kafir dengan Islam. Mana ahli sejarah? Buktikan sama saya kalau pernah orang kafir menang melawan Islam. Nggak pernah. Terakhir yang direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sedang pernah menguasai dataran Eropa. Singa yang menguasai daratan Eropa sampai merebut Spanyol, Lisabon. Itu pertempuran terakhir. Sekarang tinggal kenangan.
Karena sepeninggal daripada Nabi, sahabat, habis kehidupan umat Islam dewasa ini bagaikan buih di lautan. Banyak tetapi tidak berkutik. Bakar bendera, itulah cara orang kafir. Karena mereka tidak mampu mengalahkan Islam, mereka memakai satu konsep, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya saya nggak akan berpengaruh orang bakar bendera. Saya cuma mengatakan goblok di atas goblok. Ini adalah pegangan hidup dan mati kita, bendera tauhid. Ini anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Situasi dan kondisi kita dalam keadaan menyambut pemilihan presiden, ada pihak-pihak yang mengadu domba. Siapa? Hanya dua yang mengadu domba itu. Kalau bukan kafir, komunis. Jadi kita jangan terpancing umat Nabi. Seburuk-buruk Banser, seburuk-buruk Ansor, tetaplah saudara. Patut dicurigai Pak Yahya ini. Saya nggak mau, kalau sesama muslim saya nggak suka. Anak-anak kemarin kau bakar, ada yang suruh. Supaya apa? Kita beradu. Makanya saya katakan, kalau mau bela NKRI, sekolah pintar-pintar, melamar jadi tentara, melamar jadi polisi, bela negara. Nggak tahu malu kau, gereja kau jaga, ustadz kau tolak dari masjid. Ada yang suruh nih anak-anak ini. Nggak mungkin nggak ada yang suruh. Ada. Siapa yang suruh? Yang menghancurkan Islam ini bukan orang kafir. Nggak mau. Dia nggak mau tampil di depan. Dia bermain di belakang. Makanya jangan heran yang melarang azan di masjid-masjid orang Islam atau orang kafir. Salah, orang munafik. Salah, orang kafir, orang Islam tidak pernah melarang azan. Kampung saya di Manado, sejarah orang Manado itu tidak pernah melarang orang Islam azan. Manado itu mayoritas kafir dulu, tapi sekarang Manado sudah 51% Muslim. Islam kan orang kafir. Makanya saya sering nasihati, kalau jadi pendakwah tidak usah mengangkat dan memuji-muji mazhab. Di sini Allah berikan pelajaran bagi kita. Tidak ada surga NU, tidak ada surga Muhammadiyah, tidak ada surga Naqsabandiyah. Nanti sudah begini baru kita bersatu. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Sudah ada musibah baru kita bersatu. Dan musibah ini nggak bakal berhenti selama dusta dan munafik masih ada di negara kita. Jangan pernah bilang berhenti. Habis Lombok, Palu, pesawat, ada lagi. Negara kita sedang diazab oleh Allah. Terlalu banyak dusta dari pemimpin sampai ke bawah. Istatun yadkhulun naroh bisitatin. Ada 6 golongan kata Nabi yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, pemerintah, penguasa yang sewenang-wenang. Kalau kita berdakwah keras begini, dibilang radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 45, anti pilar kebangsaan. Jangan dibalik-balik PKI. Ini konsep yang sudah berakar kuat. Kita yang menyampaikan dakwah yang tegak lurus berdasarkan Quran dan hadis dianggap lawan.
dianggap kelompok radikal. Kemarin saya dilapor, Ustadz Yahya dilapor karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati. Dilapor saya karena saya berdasarkan hadis. Itu ada spanduk di jalan saya lihat tadi, Pak Maruf, Pak Jokowi nggak jadi masalah dengan saya. Yang di sebelah sini nih katanya nggak butuh suara orang Islam, katanya nggak butuh suara orang. Pak Maruf jadi wakil. Zalim atau zalim? Nabi katakan manda'al li zalimin bil baqa'i, janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti boleh doakan tapi jangan umur panjang, cepat. Gitu. Ente yang bilang ini direkam, bukan saya. Saya sudah dilapor. Siapa itu dek? Muslim atau kap atau mus? Kap atau mus? Mun. Jangan jelas, kena delik. Orang munafik ini lebih bahaya daripada kafir. Azan dilarang, LGBT didukung. Mantap. Pejabat lagi. Innalillahi. Demo silakan demo, boleh demo, nggak apa-apa demo, tapi jangan berkelahi sesama Sadarkan saudara Banser itu. Itsyaqulul munafikuna. Sesungguhnya orang-orang munafik walazina fi qulubihim maradun ghoro, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, haula'i inuhum wa may yatawakkal 'alallahi innallaha azizul hakim. Mereka berkata, katanya orang kafir, orang munafik dan orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, kalau kita kumpul begini, orang mukmin datang bersatu begini, haula'i inuhum, kita katanya ditipu oleh agama kita. Ini kata munafik. Biasalah orang munafik itu dia ibarat lalat di atas kotoran, di atas tinja. Orang munafik begitu kata Hitler Jerman. Dia mulia sekali kita jadi orang Islam. Di mana kemuliaan kita orang Islam? Di atas lisan, di atas dada, pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang akan kita bawa sampai menghembuskan nafas terakhir. Antum bakar, goblok. Orang kafir saja masuk Islam hanya karena kalimat itu. Nabi berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ana Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka. Selamat dunia ini karena kalimatullahi. Amantu billahi wa bima qala Rasulullah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bangga dengan kalimat itu yang menguatkan saya ke sana kemari berdakwah. Kalimat itu yang menyelamatkan kita, kalimat itu yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, kalimat itu. Indonesia jadi kaya karena kalimat itu. Kenapa ente bakar? Bodoh sekali kau ini. Kalau saudara yang sudah dari Muslim yang protes, memang sudah. Tapi kami yang dari kafir menghargai kalimat itu. Kami meninggalkan segala-galanya hanya karena kalimat itu. Bertobat antum. Antum rasakan nanti ketemu dengan para Zabaniyah. Antum akan jumpa dengan para Zabaniyah. Dan
Dan di dunia antum tidak akan lolos dari doa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertindak. Saudara-saudaraku, jangan bertindak. Serahkan kepada Allah. Sadarkan saudara-saudara kita ini, seburuk-buruk saudara muslim tetaplah saudara. Tunjukkan bahwa kita umat Islam bersatu. Ini orang kafir mau rabah. Mereka pikir setelah Habib Rizik di Mekah kita akan lemah, justru kita tambah kuat. Tidak akan lari kami. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Berikan like jika suka. Dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.